Saya 10 tahun lebih di HR hanya berkutat di masalah HR saja, tanpa belajar masalah marketing, finance, SDM, dan operasional. Itulah kenapa sebetulnya banyak yang gugur pengusaha-pengusaha pemula itu, karena mereka harus melakukan 4 itu sendirian. Maka dari itu tekadnya harus kuat. Jangan pernah takut untuk berusaha dan kerja keras, karena pasti akan ada upah di balik usaha dan kerja kerasmu itu. Saya resign itu di Maret 2020 ketika Corona mulai masuk. Saya memutuskan untuk resign karena pada saat itu sama sekali tidak ada gambaran bahwa Corona akan masuk ke Indonesia dan meluluhlantakkan semua sektor bisnis termasuk kuliner. Mungkin pada saat itu jumawanya pengusaha kuliner yang bilang bahwa setiap orang yang butuh makan itu restoran pasti akan laku. Ternyata dibantahkan di situ semuanya. Banyak restoran yang habis, termasuk kita kena imbasnya juga. Nama saya Sep Miriana, saya owner di Sop Buntut Indonesia yang berlokasi di Cibinong, Bogor. Saya hampir 10 tahun berkarir di perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai seorang HR. Dan pada saat itu saya banyak sekali menangani kasus pensiun karyawan. Ya. Saat itu saya melihat 2 hal. Yang pertama, mereka itu kehilangan kegiatan, dan yang kedua adalah kehilangan pendapatan. Poin yang pertama, kehilangan kegiatan, mungkin mereka masih bisa merokok, ngopi dengan teman-teman, ngobrol dengan kawan-kawan lamanya, tetapi ketika di poin yang nomor 2, kehilangan pendapatan, biasanya mereka stres. Nah, saya pikir pensiun itu adalah keniscayaan, dan saya pun akan mengalami hal tersebut gitu loh. Hingga pada akhirnya saya merasa yakin bahwa saya harus memulai merintis bisnis dari sekarang gitu. Karena kebetulan saya memang suka kulineran dengan istri saya tiap hari Minggu. Dan kebetulan saya juga bisa masak, hingga pada akhirnya kami mencoba terjun di bisnis kuliner. Jadi biasanya nih, ketika hari Sabtu Minggu, kita kulineran ke daerah Bogor. Di sana itu ada beberapa pemain sop buntut yang sudah sangat legend sekali. Mereka buka dari jam 10 pagi, itu kadang-kadang jam 12, jam 1 sudah tutup. Nah, saya pikir kok enak banget ya, buka 3 jam selesai, sementara omsetnya bisa jutaan per harinya. Nah, mulai dari situlah saya berpikir bahwa mungkin ketika bisnis sop buntut diterapkan di Cibinong bisa berhasil gitu lah. Pada mulanya seperti itu. Dan saya pikir ini sangat potensial sekali ketika dibuka di Cibinong. Paling tidak orang-orang yang tidak kebagian di sana, takut antri lama, bisa pindah ke tempat kita. Pada mulanya hanya seperti itu saja sebetulnya. Ada beberapa hal yang memang kita telaah dari mereka yang sudah legend. Yang pertama, memang dari rasanya itu memang sudah sangat enak sekali. Kuahnya segar, dagingnya empuk, dan yang paling khas di sini adalah mereka itu diikat pakai tali bambu. Dan yang paling spesialnya lagi adalah daging yang empuk itu warnanya masih fresh, berwarna kemerahan. Nah, kita riset sampai berbulan-bulan lamanya. Bagaimana caranya kita memasak daging buntut supaya tidak bau, empuk, dan masih berwarna kemerahan segar gitu loh. Ini yang lama nih, prosesnya panjang sekali nih. Hingga di satu titik kami menemukan resep tersebut. Nah, ketika kita sudah merasa memiliki produk yang seimbang dengan kompetitor yang ada di Bogor, kita semakin yakin memutuskan untuk membuka sop buntut di Cibinong. Saya sadar pada saat itu saya masih bekerja sebagai seorang karyawan. Namun karena tekad saya sudah kuat untuk terjun di bisnis, maka saat itu saya berdiri di 2 kaki tuh, sebagai seorang pebisnis maupun sebagai seorang karyawan. Pada saat itu saya dibantu oleh 2 orang karyawan ketika membuka outlet pertama di Cibinong. Dan saya khusus di bagian produksi itu. Jadi setiap jam 1 malam saya belanja ke pasar sendirian, mencari kualitas buntut yang bagus. Proses pematangan saya lakukan di rumah. Setelah selesai saya baru lempar ke outlet. Di outlet karyawan saya menjalankan. Itu terjadi hampir 6 bulan lamanya saya biarkan seperti itu. Nah, pada saat itu saya hanya punya waktu tidur hanya 3 jam per hari. Capek sih memang, sangat capek sekali. Tapi saya yakin bahwa di balik kerja keras kita pasti akan ada upah yang setimpal gitu. Makanya itu terus berlanjut sampai dengan saat ini. Saya melihat bahwa sop buntut ketika dibuka itu trennya positif, ada kenaikan sales setiap bulannya. Di bulan ke-6 ketika sop buntut buka,
saya memutuskan untuk resign. Memang sangat berat pada awalnya, sangat berat sekali. Karena biasanya kita mendapatkan income rutin dari kantor. Setelah saya resign, otomatis saya tidak mendapatkan itu. Semuanya bergantung dari bisnis yang saya bangun pada saat itu. Tapi karena memang kita merasa bahwa produk kita memiliki value yang dibilang setara dengan yang legend, saya tetap survive membesarkan brand ini hingga pada akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini. Salah satu signatur menu kami adalah kita memiliki sop buntut bakar, yang mana bumbunya kita racik sendiri secara spesial. Sop buntut bakar ini tidak dimiliki oleh tempat-tempat lainnya, yang legend yang saya maksud ya, tapi hanya kita yang punya. Dan sop buntut bakar ini salah satu yang best seller di tempat kita. Karena memang selain porsinya yang banyak, bumbunya itu meresap sampai ke tulang-tulangnya dan dagingnya pun sangat empuk. Tidak perlu perlawanan gitu loh ketika mau makan daging dari buntut kita itu. Kebetulan saya berkantor dulu ketika masih bekerja di sekitaran Cikini Gudang Dia, dan di sana saya lihat banyak kuliner-kuliner yang legend. Nah, berbekal dari situ saya berpikiran bahwa mungkin bagus nih apabila Gudang Dia ini diterapkan ke brand sop buntut saya, agar lebih familiar namanya, terinisiasi ke tempat-tempat kuliner yang legend di Jakarta. Jadi sebetulnya tidak ada filosofi khusus kenapa namanya Gudang Dia. Hanya biar gampang diingat saja, sebetulnya seperti itu. Kekhawatiran banyak orang sebetulnya ketika makan sop buntut adalah kolesterolnya yang tinggi, karena biasanya buntut direbus langsung dengan kuahnya, dan ini membuat kuahnya itu semakin berlemak, fatty. Nah, kita sendiri membuat kuahnya itu terpisah. Jadi buntut kita rebus sendiri, kuah kita bikin sendiri, sehingga ketika di-combine itu kuahnya itu tidak berlemak, tidak perlu dirus sampai ke lidah lah. Tidak getir karena lemaknya itu. Jadi lebih fresh, lebih segar, lebih gurih. Itu kelebihan salah satunya sop buntut di tempat kita seperti itu. Yang jelas kita melakukan promosi lewat berbagai macam saluran online seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Langkah-langkah tersebut saya pikir sangat efektif dibandingkan dengan promosi secara offline. Misalkan bagi-bagi brosur atau lewat-lewat yang dilakukan oleh offline lah. Kita menganggap bahwa saluran online itu sangat powerful sekali, makanya kita pribadi mengoptimalkan promosi melalui online. Saya resign itu di Maret 2020 ketika Corona mulai masuk. Saya memutuskan untuk resign karena pada saat itu sama sekali tidak ada gambaran bahwa Corona akan masuk ke Indonesia dan meluluhlantakan semua sektor bisnis termasuk kuliner. Mungkin pada saat itu jumawanya pengusaha kuliner yang bilang bahwa setiap orang yang butuh makan itu restoran pasti akan laku, ternyata dibantahkan itu semuanya. Banyak restoran yang habis, termasuk kita kena imbasnya juga. Karena berbenturan dengan regulasi pemerintah yang tidak diperbolehkan makan di tempat, jaga jarak, dan lain-lain. Itu mungkin salah satu titik terendah di mana saya mulai fokus di bisnis, ternyata dihadapkan pada situasi yang sulit pada saat pandemi. Itu sangat sedikit membuat saya depresi pada saat itu. Tetapi berkeyakinan bahwa saya resign untuk bisnis, itu menguatkan saya kembali gitu loh. Makanya saya pribadi akan terus survive membesarkan brand saya yang sudah saya bangun dengan kerja keras dan keringat ini gitu loh. Indikator pertama adalah saya sudah mendapatkan lebih secara finansial lebih dari yang saya dapatkan ketika bekerja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita merasa happy saja nih karena brand yang kita bangun, anak yang kita bangun sekarang sudah menunjukkan hasil yang optimal. Dikenal banyak orang berduyun-duyun datang ke sini menikmati sajian kita. Itu saya pikir sebuah kebahagiaan yang sangat membuat hati kita menjadi lebih hangat gitu loh rasanya.
Ada kepuasan tersendiri ketika kita melihat mereka itu makan dengan sukacita di tempat kita, menghabiskan setiap daging yang ada di mangkoknya. Itu saya pikir kepuasan yang tidak ternilai harganya bagi kita sebagai owner gitu loh. Apalagi produk itu kita hasilkan dari buah tangan kita sendiri. Yang saya lakukan untuk menjaga konsistensi dari rasa produk kita, yang pertama membuat SOP dan sistem di bisnis saya sendiri. Tujuannya adalah agar operasional bisa berjalan baik adanya saya ataupun tidak adanya saya. Sistem itu saya lakukan saya berikan induksi ke karyawan melalui training-training yang saya lakukan secara berkala tiap bulan. Dengan cara seperti itu, kualitas dari produk yang kita jual itu akan tetap terjaga. Ada dua hal mungkin yang bisa saya garis bawahi berdasarkan pengalaman subjektif saya menjalankan sebuah bisnis. Yang pertama adalah kita harus paham bahwa setiap bisnis yang dibuka itu akan ada yang namanya learning phase. Pembelajaran, orang-orang butuh mengenal produk kita, harus terjadinya akumulasi pelanggan dan lain-lain. Nah, baru setelah melewati learning phase, masuk ke earning phase, kita memanen nih. Kita memanen profit yang kita hasilkan dari penjualan kita setiap harinya. Yang pertama. Yang kedua adalah tingkatkan kompetensi kita sebagai pebisnis. Itu bisa dipelajari ketika kita masih karyawan kok, nggak masalah. Kenapa? Karena sebagai karyawan biasanya mereka bekerja secara parsial. Saya 10 tahun lebih di HR hanya berkutat di masalah HR saja, tanpa belajar masalah marketing, finance, SDM, dan operasional. Sementara ketika masuk ke dunia entrepreneur, kita harus memiliki minimal 4 dasar keilmuan. Yang pertama SDM itu sendiri, operasional, marketing, dan operation. Itulah kenapa sebetulnya banyak yang gugur pengusaha-pengusaha pemula itu, karena mereka harus melakukan 4 itu sendirian. Maka dari itu tekadnya harus kuat. Tekadnya harus kuat. Saya pikir bisnis sop buntut ini sangat terbuka lebar. Karena yang pertama, pemain di sektor sop buntut ini masih terbilang jarang. Berbeda dengan seperti ayam, soto, dan lain-lain. Orang yang bermain di kategori buntut masih sangat jarang sekali. Makanya di Bogor kita bisa hitung dengan jari saja. Nah, termasuk dengan yang punya saya hanya beberapa saja. Maka dari itu peluangnya cukup besar sekali. Hanya saja mungkin karena memang makanan ini bukan makanan yang populer, kita harus bekerja keras lebih untuk mendatangkan traffic, mengumpulkan orang-orang yang suka dengan sop buntut hingga pada akhirnya mereka datang ke tempat kita. Saya pikir selama kita ingin bisnis kita sehat, proses mengakuisisi pelanggan itu harus dijalankan sepanjang waktu. Salah satunya adalah dengan iklan itu. Saya menyebutnya sebagai traffic generator lah. Jadi saya beriklan setiap harinya untuk mendatangkan orang-orang baru. Karena hanya proses itulah yang pada akhirnya akan menciptakan customer-customer loyal kita. Jadi sampai dengan hari ini, sop buntut Gondang Dia itu masih konsisten beriklan tiap hari, walaupun dengan budget yang terbatas gitu loh. Yang penting jangan sampai tidak beriklan nih. Jadi kuncinya itu tadi, selama ingin bisnis kita sehat, proses mengakuisisi pelanggan itu harus dilakukan sepanjang waktu, sepanjang kita buka gitu loh. Itu yang membuat sop buntut Gondang Dia masih bertahan ke saat ini, karena adanya orang-orang baru gitu loh yang datang. Kita memiliki 3 revenue stream. Yang pertama, orang yang datang ke outlet secara langsung, offline. Yang kedua, penjualan by online, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga, kita melayani catering juga. Sampai dengan hari ini, kita melayani catering per minggu bisa sampai 100-200 porsi per minggunya itu. Dan itu saya pikir angka yang cukup lumayan bagi kami gitu loh, yang bergerak di sektor ini. Bisa datang ke outlet kami di Jalan Sukahati Raya nomor 44 depan Perumahan Cibinong Bogor. Bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 7 malam. Jangan takut untuk bekerja keras, karena pasti akan ada upah di balik kerja keras yang kamu lakukan itu.